Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aini dengan NIM 4304019022 dari mata kuliah Psikologi Belajar kelas 3G ingin menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu tentang kurikulum sekolah. Di sini saya membuat kurikulum sekolah untuk anak TK yang bernama sekolahnya yaitu Kindergarten International School Papua. Kindergarten International School Papua ini beralasan karena masih kurangnya pendidikan yang bertaraf internasional di Papua, khususnya di Papua Barat, karena sesungguhnya saya yakin mereka memiliki bakat dan potensi yang sangat potensial yang bisa untuk membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa memilih internasional? Karena banyak dari mereka yang bisa mengeksplor lebih tentang Papua itu sendiri dan bisa membawa ke kancah internasional. Di sini jabatan saya sebagai ketua yayasan untuk bisa lebih mudah dalam menghandle dan mengurus semua permasalahan dan problem yang ada. Visi misi sekolah kami yaitu visinya menyediakan hormat, memelihara lingkungan, dan mencapai potensi penuh. Di sini untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang seumur hidup belajar dan global menjadi warga. Nah, visinya yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang melayani kebutuhan perkembangan holistik anak. Lalu yang kedua, menginspirasi anak untuk berjuang demi keunggulan dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, mendorong anak menjadi pembelajaran seumur hidup dan merayakan perbedaan antara orang, nasional, dan global. Di sini saya menggunakan kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori itu sendiri yaitu metode yang menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangan dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep akademis dan keterampilan praktek. Cirinya yang secara spesifik yaitu menggunakan peralatan otodidak konveksi diri untuk memperkenalkan berbagai konsep. Nah, di sini jadwal kegiatannya di sekolah Kindergarten International School Papua yaitu memberikan salam saat masuk kelas, lalu pemeriksaan kebersihan diri, latihan kehidupan sehari-hari, latihan keagamaan, latihan intelektual, senam sederhana, meletakkan kembali benda pada tempatnya, permainan bebas, lalu ada permainan dengan pengarahan, membersihkan ruangan, bernyanyi bersama, menjenguk dan merawat tanaman serta hewan, doa pendek saat melakukan sesuatu. Nah, bahan dan kegiatan dari kurikulum Montessori ini, yang pertama yaitu keterampilan praktek sehari-hari. Di sini kita mengajarkan untuk bagaimana caranya anak untuk bisa mengerjakan hal-hal mudah yang bisa dia lakukan sendiri seperti membasuh wajah, menyikat gigi, dan mengencingkan baju. Lalu yang kedua ada keterampilan indera. Di sini kita mulai mengenalkan berbagai macam alat indera yang bisa diperkenalkan dan dipahami oleh anak tersebut seperti menyentuh, melihat, membau, merasa, meraba, sifat-sifat fisik dan benda-benda di lingkungan sekitar mereka sebagai pengenalan mengenai keterampilan indera.
Selanjutnya, keterampilan bahasa. Sebagai manusia, kekuatan manusia yang mentransformasikan lingkungan mentah menjadi peradaban. Bahasa sebagai bahan komunikasi kita sehari-hari, jadi perlu dilatih untuk melatih keterampilan bahasanya. Nah, yang keempat, keterampilan fisik, sosial, dan budaya. Di sini kami mengajarkan untuk memelihara hewan, merawat tanaman, pengembangan sikap, menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Itu untuk menumbuhkan dan menanamkan sikap dia terhadap sosial budayanya. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan nilai dan pendidikan karakter. Di sini kecenderungan yang menggerakkan manusia untuk mencari nilai-nilai spiritual yang tinggi melekat dalam watak manusia, mendorong untuk mengusahakan peningkatan spiritual. Ya, jadi kita membentuk anak dari spiritualnya, dari cara dia terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitarnya, memahami karakter dan sikap orang-orang yang ada di sekitar dia yang mendukung dia dalam pembelajaran ini. Ya, demikian pemaparan dari saya mengenai kurikulum Kindergarten International School Papua. Saya selaku kepala yayasan berharap dapat menyebarluaskan dan membentuk karakter anak dengan metode Montessori ini, ya, agar anak-anak Papua dapat mendapatkan pendidikan internasional, karena saya yakin banyak dari mereka yang ketika diasah pendidikannya itu mereka dapat mencapai internasional. Nah, metode Montessori yang saya gunakan semoga dapat berkembang dan dapat beradaptasi dengan baik di sekolah Kindergarten International School Papua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.